pikir tinggal bersama ibu itu akan menjadi kebahagiaan. Tapi ada untungnya juga sih kamu di sini. Saya bisa mencatin pembantu-pembantu. Jadi bagus deh kalau kamu pakai. ibu harus hati-hati ya sama papa. Maksud kamu apa? Saya harus hati-hati sama suami saya sendiri. Aku nggak mau ninggalin ibu. Jangan sok penting kamu ya. Seharusnya ibu yang melindungi aku. Tapi ini, ibu malah belain orang yang mau Suami saya tuh nudain nggak aku. mungkin ngakuin itu sama kamu, tau nggak? Dia itu laki-laki baik. Kalau kamu berani main-main sama saya akan beneran habisin kamu. Tidak semua anak beruntung merasakan pelukan hangat dari kedua orang tuanya. Ada yang sejak kecil dipaksa untuk mengerti kesendirian. Ada pula yang seumur hidupnya berlari mengejar kasih sayang, namun hanya menemui kehampaan. Apa kabar pemirsa? Kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang sejak lahir tidak diinginkan oleh ibunya sendiri. Bukanlah pelukan hangat yang ia dapatkan, tetapi penolakan. Seperti apa perjuangan dan perjalanan hidupnya? Langsung saja kita sambut Sekar. Halo Mbak Sekar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan duduk Mbak. Mbak Sekar, kamu sudah siap untuk membagikan kisah kamu kepada para pemirsa? Insya Allah saya siap. Oke. Jadi sejak awal kamu mengatakan bahwa ibu kamu tidak pernah menginginkan kehadiran kamu. Iya Mbak, saya dianggap anak pembawa sial. Maksudnya anak pembawa sial bagaimana Mbak? Jadi dulu ibu saya itu seorang penyanyi dangdut kampung yang cukup terkenal. Sedangkan bapak saya cuman pemain musik yang mengiringi ibu saya pada saat manggung. Mereka nikah muda. Katanya sih ibu saya hamil duluan. Jadi sejak di kandungan kamu sudah tidak diharapkan? Iya Mbak, karena sejak saya lahir, karir nyanyi ibu saya itu meredup. Job nyanyinya juga sangat menurun drastis. Dan sejak saat itu saya dianggap anak pembawa sial. Tapi kalau Bapak bagaimana Mbak? Apakah Bapak tidak pernah membela Mbak? Bapak selalu ngebela Mbak, tapi itu nggak lama. Karena Bapak meninggal di usia masih sangat muda. Dan sejak saat itu, saya berjuang sendirian untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ibu saya. Tapi pada akhirnya, saya dititipin di rumah nenek saya. Karena ibu pergi dan gak balik lagi. Dan tidak pernah ditengok sekalipun? Iya Mbak, banyak yang bilang kalau ibu saya sudah meninggal. Dan sebelum nenek saya meninggal, saya baru tahu kalau ternyata ibu saya itu masih hidup. Dan nenek ngasih alamat ibu yang ada di kota. Jadi Mbak akhirnya berhasil menemui ibu Mbak? Berhasil, tapi yang saya rasakan bukan bahagia Mbak. Ibu. 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 Kamu ini siapa ya? Datang main peluk-peluk aja. Aku Sekar, Bu, anak ibu. Maaf ya, saya nggak kenal sama kamu. Bu, aku, Apaan sih pegang-pegang? aku tahu alamat ini dari nenek, Bu. Kamu ada masalah ya sama pendengaran kamu? Saya bilang saya nggak kenal sama kamu. Silakan pergi, saya masih banyak urusan.
bikin masalah aja. Bu, aku cuma pengen ketemu ibu. Ibu. Nenek udah meninggal, Bu. Sebelum nenek meninggal, dia cerita semua tentang ibu. Ibu. Ibu, aku kangen, Bu. Aku pengen ketemu ibu, pengen peluk ibu. Dek, kamu siapa ya? Saya Sekar, Pak. Maaf, kalau boleh tahu, ada keperluan apa di sini? Saya mau bertemu ibu saya. Ibu? Emangnya ibu kamu itu siapa? Dan tinggal di mana? Ibu saya namanya Rosa. Dia tinggal di sini, Pak. Jadi, kamu anaknya Rosa? Benar, Pak. Sejak kecil saya sudah ditinggal ibu saya. Dan tadi saya sudah sempat bertemu ibu saya. Tapi dia tidak mengakui dan menyuruh saya pergi. Kalau gitu perkenalkan, nama saya Niko. Saya suaminya ibu kamu. Kamu jangan kemana-mana dulu ya, biar saya bicara sama ibu kamu. Terima kasih ya, Pak. Sayang, aku pulang. Sayang, Apa capek sekali. kok udah pulang? Iya. Katanya pulang malam. Jadi, meeting sama kliennya. Meeting papa itu di cancel, mah. Daripada papa bengong di kantor sendirian, mendingan kan papa pulang ke rumah. Bisa berduaan sama istriku yang cantik ini. Apa bisa aja. Oh iya, mah. Tadi di depan, papa ketemu dengan anak gadis. Namanya Sekar. Dia bilang, kamu itu ibunya. Tapi nampaknya dia kecewa karena dia kamu suruh pergi dari sini. Kalau papa lihat, mukanya itu sekilas mirip kok sama mama. Jujur, Ma, kalau memang Sekar itu benar anak mama, ya sudah, Ma, mbok ya diakui. Waktu itu saya bahagia banget, Mbak. Bisa ketemu sama ibu kandung saya. Pastinya Mbak, saya juga turut merasakannya. Lalu bagaimana sikap ibu Mbak? Apakah dia langsung menerima Mbak? Ibu saya tetap nggak nganggap saya anaknya, Mbak. Sekar, saya sudah bicara sama ibu kamu. Ayo kita masuk. Ibu, Ayo. Nah, ini dia kamar kamu, Sekar. bagus dan luas banget. Lebih bagus dari yang ada di kampung.
Bu, Om, makasih ya. Kamu itu jangan manggil Om dong ya, panggil Papa. Kamu itu kan sudah menjadi bagian dari keluarga ini, ya kan Ros? Papa tahu kamu pasti lelah. Setelah ini kamu istirahat ya. Kalau butuh apa aja, gak usah malu-malu. Tinggal minta sama ibu, ya. Saya benar-benar gak nyangka, Mbak. Saya pikir tinggal bersama ibu itu akan menjadi kebahagiaan. Tapi yang saya dapat malah penderitaan, Mbak. Tinggal dulu Oke. ya. Hati-hati ya, Pak. Dengar ya. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah anggap kamu sebagai anak. Yang paling saya sedih, Mbak, perlakuan ibu itu bukan seperti perlakuan seorang ibu kepada anaknya, Mbak. Sini kamu. Jangan mentang-mentang suami saya selalu milain kamu, terus kamu mau enak-enakan di kamar. Tapi ada untungnya juga sih kamu di sini. Saya bisa mencatin pembantu-pembantu. Terus kamu deh yang gantiin. Kenapa? Nggak terima? Mau protes? Kamu di sini itu cuma numpang. Jadi jangan pernah bermimpi kamu bakal jadi majikan. Satu lagi, jangan pernah berharap saya bakal ngakuin kamu sebagai anak. Karena dari dulu saya nggak pernah sudi buat ngelahirin kamu. Sampai segitunya, Mbak. Dan Mbak memilih tetap bertahan di sana. Saya memilih tetap bertahan, Mbak. Saya ikhlas diperlakukan seperti itu. Yang penting, saya bisa dekat sama ibu saya. Sekarang kamu cuci piring sama gelas itu. Habis itu, kamu cuci semua baju saya. Hei, dengar gak kamu? Baik. Kalau Pak Niko bagaimana? Dia tahu soal ini. Saya tetap diam, Mbak. Saya nggak akan ngasih tahu siapapun. Saya nggak mau orang lain tahu. Kalau ibu itu sifatnya buruk, Mbak. Sekar, kamu waktu habis lulus SMA nggak sempat lanjutin kuliah? Belum, Pak. Kenapa belum? Nanti kamu daftar kuliah ya, biar papa yang bayarin. Apaan sih, Pak? Nggak usah. Percuma perempuan kuliah tinggi juga. Cuma buang-buang duit aja. Udah, gampang itu mah gampang. Nanti papa cariin kursus yang singkat, biar nggak banyak biaya yang keluar. Tapi untungnya Mbak, ada Pak Niko yang baik. Jadi Mbak nggak terus-terusan disiksa oleh ibu sendiri. Awalnya saya pikir begitu, Mbak. Tapi kenyataannya enggak. Mama jadi pergi arisan, Ma? Jadi, Pak, Mama juga udah pesan taksi kok. Awalnya saya pikir dia memang baik. Tapi ternyata saya salah, Mbak. Salah? Salah gimana Mbak? Sekar, kamu duduk. Kita sarapan bareng, yuk. Jangan.
Pak, taksi mama udah datang tuh. Mau berangkat dulu ya? Nah, hati-hati, Ma. Sekar, kamu itu masih beberes saja. Emangnya kamu gak capek apa? Udah, istirahat dulu. Tanggung, Pak. Sebentar lagi juga selesai. Papa tahu, kamu itu pasti capek. Kamu kan masak dari pagi, ya kan? Kamu sibuk terus. Sekarang waktunya istirahat, ya? Istirahat. Yuk. Pak, Ya, Ma. ngapain Papa di sini? Ini Papa bantuin Sekar beresin piring-piring. Kasihan, Ma. Sekar kerjain sendirian. Ngomong-ngomong kok Mama balik lagi sih? Nggak jadi arisannya? Ada yang ketinggalan. Ya udah kalau gitu. Bisa-bisanya Papa pegang-pegang aku. Ternyata dia nggak sebaik yang aku kira. Jangan-jangan dia baik karena ada maunya. Apa aku laporin aja ke ibu? Biar ibu tahu kelakuan suaminya itu kayak apa. Pak, aku sudah mau tidur, Pak. Iya, Papa tahu. Papa cuman mau ngasih hadiah ini buat kamu. Tadi tuh Papa pergi ke mall, Papa lihat baju yang bagus banget. Terus Papa pikir pasti baju ini akan cantik kalau kamu pakai. Makasih, Pak. Tapi nanti aja ya, Pak ya. Aku sudah mau tidur, Pak. Papa itu penasaran, bajunya bagus deh kalau kamu pakai. Pasti bagus, yakin Papa. Ayo. Papa jangan kurang ajar ya, Pak ya. Aku teriak ya. Iya, kamu jangan marah. Ya, kamu jangan marah. Papa nggak lama kok. Papa keluar ya. Astaga, Pak Niko bisa senekat itu? Iya, Mbak. Saya sampai nggak bisa tidur semalaman. Aduh Mbak, kenapa Mbak pada saat itu nggak langsung bilang sama Ibu? Cuma, Mbak, Percuma kenapa? Bu, Apa? ada yang mau aku omongin. Ya udah ngomong aja. Ibu harus hati-hati ya sama Papa. Maksud kamu apa? Saya harus hati-hati sama suami saya sendiri. Jaga omongan kamu ya. Jangan ngomong sembarangan. Kalau bukan karena kebaikan suami saya, kamu nggak akan pernah bisa tinggal di sini. Ngerti kamu? Mendingan kamu sekarang pergi ke dapur. Beresin dapur. Pergi sana.
Ros, gimana? Kita jadi berangkat bareng? Ya jadi dong, Pak. Ngapain Mama nunggu dari tadi di sini kalau nggak bareng? Yaudah. Ayo, Pak. Ya udah, Mama duluan aja. Siap-siap ya. Eskar. Baju yang Papa beliin kemarin mana? Katanya mau dipakai. Mah, buru-buru banget Papa ditinggalin. Tunggu Papa dong, Mah. Apa jangan macam-macam ya, Pak? Kamu harus lagi Papa. Ih, enggak. Kamu mau kemana? Papa sudah bela-belain kamu. Papa, Dari sini. jangan, Papa. Kamu harus balas budi sama Papa. Harus balas budi. Jangan. Ibu, tolong Ibu, Bapak macam-macam sama aku. Hei, kamu ini ya masih aja ngefitnah suami saya. Suami saya tuh nggak mungkin ngelakuin itu sama kamu, tau nggak? Dia itu laki-laki baik. Oh, jangan-jangan kamu yang goda-godain suami saya ya? Hah? Kamu sengaja genit-genit sama suami saya supaya dia tergoda sama kamu? Oh, jadi ini tujuan kamu datang ke sini? Ingin merebut suami saya? Iya, kamu ingin menggeser posisi saya sebagai istri Mas Niko. Sini kamu! Enggak, Bu. Sini kamu! Dasar anak gak tahu diri kamu ya. Mulai sekarang kamu gak boleh tinggal di sini. Cepat kemasin barang-barang kamu. Bu, aku mau di sini sama Ibu, Bu. Kamu tahu nggak? Kamu itu anak buah sial, tahu nggak? Rumah tangga saya itu lagi baik-baik aja. Jangan sampai dengan adanya kamu di sini, rumah tangga saya jadi berantakan. Ros, ada apa ini? Kenapa kamu sampai seret-seret Sekar sampai seperti itunya? Ini anak sudah mulai kurang ajar, Pak. Dia bilang Papa sudah genit sama dia. Terus katanya Papa itu mau ngapa-ngapain dia. Ya nggak mungkin dong, Ma. Dia ini anak yang baik. Dan nurut pula. Nih, Papa jujur ngomong ya. Sekar tidak pernah godain Papa. Papa ini gimana sih? Sekar sendiri, Pak, yang ngomong. Tahan emosi, Ma. Ini hanya salah paham. Kita selesaikan masalah ini dengan baik-baik dan dengan kepala dingin, ya? Ya, Nak, ya? Pak, nggak ada salah paham, Pak. Mulai sekarang, pokoknya aku nggak mau lihat muka anak ini di sini lagi. Semua gara-gara Papa sih, maksain supaya anak ini tinggal di sini. Sekarang kan jadinya kayak gini kan? Kalau memang Ibu nggak mau aku tinggal di sini lagi, nggak apa-apa, Bu. Sadar atau Aku akan pergi. kau lakukan itu. Aku nggak akan ganggu Ibu. Enggak. Kamu di sini saja, Nak. Bagus deh kalau kamu sadar diri. Sekarang juga kemasin barang-barang kamu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan gitu dong, Ros. Kalau dia kamu usir, dia mau tinggal di mana nanti? Pak, saya udah gak peduli ya. Dia udah gede, Pak. Mau jadi gembel pun bukan urusan saya lagi.
pergi bersama. Astaga, kamu itu sebagai ibu tuh gak kasihan ya. Ros, aku belum selesai bicara sama kamu. Ibu, aku gimana ibu? Aku gimana bu? Harus pergi jauh dari. Saya bingung, Mbak. Saya sebenarnya nggak mau ninggalin ibu. Tapi saya juga takut kalau saya tetap di sana, Mbak. Iya Mbak, iya Mbak. Seharusnya ibu yang melindungi aku. Tapi ini, ibu malah belain orang yang mau nodain aku. Terus akhirnya Mbak kemana? Pulang lagi ke kampung? Enggak, Mbak. Terus akhirnya Mbak kemana? Jangan tinggalin Papa dong. Papa nanti nggak bisa melihat kecantikan kamu. Ya, dengar Papa. Dengar ya. Papa nggak mau kamu itu pergi. Kamu tetap di sini sama Papa. Ya, diam kamu. Diam, bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Oke. Papa lepas dan kamu jangan teriak. Dengar, ya. Kamu udah gak sayang sama ibu kamu lagi ya? Udah gak sayang? Emangnya kamu mau gak ketemu sama mama kamu selama-lamanya? Mau? Kalau gitu, sekarang kamu masuk. Masuk, Papa bilang. Halo Jeng. Iya jadi dong Jeng. Aduh sorry banget ya Jeng ya. Hari itu aku lagi bete banget. Biasalah pembantu di rumah itu bikin kesel ya kerjaannya Jeng. Yaudah Jeng ya. Jeng, yaudah dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Hei, ngapain kamu balik lagi ke sini? Aku nggak mau ninggalin ibu. Halah, jangan sok penting kamu ya. Saya tuh gak butuh kamu tau gak? Cepat, kamu pergi sekarang. Bu, aku minta maaf ya Bu ya. Aku janji Bu. Pergi! Aku akan turutin semua permintaan. Pergi! Cepat sekarang pergi kamu. Bu, Ibu aku janji Bu. Aku akan menuruti semua permintaan Ibu. Aku minta maaf Bu, tolong kasih aku kesempatan. Alah, udah gak ada kesempatan buat kamu ya. Kamu gak usah kasar seperti itu, Ros. Kamu gak apa-apa, nak? Udahlah, kasih dia kesempatan. Dia kan sudah minta maaf sama kamu, Ros. Dia berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. That's it. Apa lagi coba? Ingat ya, kalau sampai kamu bikin kesalahan satu lagi, jangan pernah berharap kamu tinggal di sini lagi. Tuh, lihat. Suami saya, orang yang selalu kamu fitnah, selalu aja belain kamu. Kar, gimana? Papa perhatian sama kamu kan? Ya kan? Ya udah, kamu gak usah kemana-mana. Kamu sebaiknya masuk kamar aja ya, ya.
Saya ngerti sih Mbak, posisi Mbak serba salah. Tapi Mbak beneran balik ke rumah itu. Iya Mbak, saya takut Mbak. Yang saya pikirkan cuma satu Mbak, keselamatan ibu saya. Saya nggak mau sampai ada apa-apa sama ibu saya Mbak. Iya Mbak, tapi posisi Mbak tuh bahaya banget. Keselamatan Mbak tuh terancam. Saya tahu Mbak. Tapi saat ini saya memilih untuk bertahan. Saya berusaha untuk mencoba menuruti kemauan bejat laki-laki itu. Bro, tolong minta tisu. Mbak. Mbak. Terus selanjutnya bagaimana? Apa yang terjadi setelah Mbak tetap tinggal di rumah itu? Saya berusaha untuk menjaga diri dari ancaman bejat laki-laki itu Mbak. Sampai akhirnya saya menemukan bukti baru. Bahwa lelaki itu bukan cuma hanya mau melecehkan saya, tapi dia juga mengkhianati ibu saya. Maksudnya mengkhianati bagaimana, Mbak? Mas. Sini sebentar, Mas. Tunggu ya, Mas ya. Silakan permaisuriku. Thank you sayang. Papa? Gimana? Hari ini kamu puas nggak? Seneng nggak jalan-jalan sama Seneng aku? banget sayang. Tapi hari ini aku masih kurang belanjanya. Nanti jangan lupa ya transfer aku lagi ya. Buat apa lagi sih? Masih banyak sayang. Ini skincare belum, baju belum, masih banyak. Ya Allah, ternyata selama ini ibu dibohongi sama suaminya. Dia selingkuh sama perempuan lain di belakang ibu. Nanti Om transfer buat kamu. Oh, bisa. Tunggu ya, Emang terbaik. transfer Om. Oke, baik. Oke, bye-bye. Thank you sayang. Baik sayang, kamu hati-hati ya. Ya, jangan lupa telepon aku. Pasti dong sayang. Ya. Bye. Jadi gimana Jeng? Soal bisnis yang saya tawarkan kemarin? Pasti menjanjikan dong. Kalau saatnya itu nggak menjanjikan, nggak mungkin kan itu saya tawarin buat Jeng. Mungkin bukti video ini bisa bikin ibu sadar kalau suaminya itu bukan laki baik. Iya dong. Jangan berisik kamu ya. Kamu mau main-main sama saya ya? Saya bisa ngabisin kamu sama ibu kamu sekalian. Oh, kamu masih video ini sama ibu kamu kan? Iya kan? Tidak bisa. Kamu pikir kamu siapa? Coba ya, kalau kamu berani main-main sama saya akan beneran ngabisin kamu. Kamu jangan berisik. Jangan ribut. Iya. Iya sama lah Jeng. Saya juga udah kangen banget loh. Jadi video yang dihapus oleh Pak Niko itu gak bisa dikembalikan lagi, Mbak. Iya Mbak. Itu semua dihapus secara permanen Mbak.
Aduh Mbak, aduh sayang banget. Satu-satunya bukti malah ketahuan sama Pak Niko. Terus Mbak nggak coba bicara dengan ibu Mbak? Percuma, Mbak. Ibu saya bakalan belain laki-laki itu, Mbak. Dia nggak akan pernah percaya. Padahal laki-laki itu tuh bahaya buat ibu. Terus setelah kejadian itu, Pak Niko masih gangguin Mbak? Iya, Mbak. Bahkan ada satu kejadian yang akan saya ingat seumur hidup saya, Mbak. Sekar, mumpung rumah sepi, ibu kamu lagi arisan, temenin papa yuk. Jangan kurang ajar, Pak. Kok kamu nggak mau sih? Ayo temenin papa. Pergi. Ayo ke papa. Mau ngapain, Pak? Kamu melayani papa. Jangan, Pak. Tolong, Pak. Pergi, Pak. Sekar, dengar papa. Kalau kamu tidak mau melayani papa, nyawa ibu kamu papa habisi. Pemirsa, sepertinya Mbak Sekar belum siap untuk melanjutkan ceritanya. Sebagai sesama perempuan, saya bisa turut merasakan trauma yang beliau rasakan saat ini. Pasti tidak mudah untuk menceritakannya. Saya siap lanjutin cerita saya, Mbak. Mbak benar-benar yakin Mbak mau lanjut menceritakan? Ya, walaupun ini aib buat saya. Ini anak kenapa sih? Palingan juga lagi berantem sama pacarnya, Ma. Terusin makannya, Ma. Sekar, kamu kenapa sih? Dari tadi saya perhatiin kok kayak orang ketakutan gitu. Aku takut, Bu. Takut kenapa? Kenapa? Cepetan ngomong. Kenapa? Kamu ngomong dong, jangan bikin ibu penasaran. Kenapa? Katanya mau pergi banget. Tapi jam segini kamu aja belum mandi. Cepetan ya, siap-siap kan. Aduh, kayaknya Mama nggak jadi pergi arisan deh Pak hari ini. Kurang enak badan. Mau main rumah aja. Kalau gitu, Papa pergi duluan ya. Saya benar-benar nggak berdaya, Mbak. Saya harus tinggal sama orang yang udah ngancurin masa depan saya. Setiap kali saya lihat dia, rasa trauma saya rasanya muncul, Mbak. Saya bertahan demi ibu saya, Mbak. Walaupun saya tahu ibu saya nggak pernah
nggak pernah mau dengerin saya. Yang saya pikirin cuma keselamatan ibu saya aja, Mbak. Tapi sayangnya, ibu gak pernah mempercayai kamu, Mbak. Iya, Mbak. Saya nggak pernah punya tempat ngadu, Mbak. Ibu selalu ngebelain laki-laki itu, Mbak. Tapi pada akhirnya... Mama. Papa punya kabar bahagia untuk Mama. Apa itu, Pak? Berkat doa Mama, lihat nih, Papa memenangkan 3 proyek tenang asing sekaligus. Wah, Bersyukur selamat banget, ya, Pak. Papa. Papa emang hebat. Saking senangnya Papa jadi haus. Ntar ya, Papa ngambil dulu. Tunggu dulu. Biarin aja, biar sekarang ngambil, Pak. Ya? Gak apa-apa, Papa udah haus mah, udah gak tahan. Ya. Pak, ada telepon nih. Halo, sayang. Aku udah jalan loh ke Hotel Jaya Bahagia. Kamu udah jalan belum? Halo, sayang. Kok diem aja sih? Saya istrinya Mas Niko. Kamu siapa? Halo? Pak, siapa perempuan yang barusan telepon ngajak ketemuan di Hotel Jaya Bahagia? Selingkuhan Papa ya? Mama ini kok lancang ya? Lancang bener Mama buka-buka HP Papa. Alah, Papa tuh gak usah ngeles. Tinggal jawab aja, Papa selingkuh kan? Ma, dia itu bukan siapa-siapa. Dia cuma staf Papa. Tetap kantor ketemuannya di hotel. Papa pikir Mama ini bodoh, iya? Papa ngaku aja, Papa selingkuh kan? Kalau memang iya, emang kenapa? Oke, Papa akui. Papa punya selingkuhan, jelas. Papa jangan! Apa? Hai, jelas dia lebih cantik daripada Mama. Hah? Makanya Papa lebih milih dia. Papa Sudah tua. Hah? Setelah kejadian itu, Ibu mengalami depresi, Mbak. Karena ibu nggak pernah nyangka dia bakal dikhianatin sama laki-laki seperti itu. Dari situ, tekanan darah ibu naik, Mbak. Saya bawa ke dokter, kata dokter, tekanan darah ibu cukup tinggi. Dan pembuluh darah ibu juga pecah, Mbak. ibu kamu mengalami stroke. Waktu itu saya panik, Mbak. Saya takut kehilangan ibu. Tapi alhamdulillah, ibu selamat, Mbak. Saat ini kondisinya sudah berbeda, Mbak. Bu, aku masakin bubur. Ayo makan ya, Bu ya. Bu, Ibu harus makan, Bu. Kondisi Ibu semakin melemah loh, Bu. Sedikit aja, Bu. Bu, sampai kapan Ibu begini terus? Sekar nggak mau Ibu begini, Bu. Nggak apa-apa, Ibu benci sama Sekar. Tapi Bu, tolong, Ibu makan ya. Aku itu sayang sama Ibu. Ibu harus tahu, Sekar akan selalu di sini, peduli dan menjaga Ibu. Ibu makan ya, Bu ya. Iya sayang, baru aja ketemu sama kamu. Udah kangen lagi aku. Heeh. Nanti aku ke tempat kamu ya. Ya.
Nanti aku telepon kamu lagi ya. Kamu ngomong apa barusan? Aku nggak dengar. Coba kamu cemburu ya? Hah? Kamu bisa cemburu juga sama aku. Kamu dengan kondisi stroke seperti ini, lebih baik kamu ngurus diri kamu sendiri aja. Apa? Dengerin aku! Aku tuh sudah bosan mendengar semua ocehan kamu itu. Apalagi kamu sudah stroke kayak gini. Apa yang aku bisa harapin sama kamu? Apa? Kamu boleh kurang ajar sama saya. Tapi jangan pernah satu kali pun kamu kurang ajar sama ibu saya. Berani sama saya? Hah? Berani? Ayo ikut sama saya. Hah? Ayo. Kamu berani lawan saya? Ayo. Berani kamu? Ikut. Kamu sudah berani lawan saya ya? Diam kamu. Saya bisa habisin kamu sekarang juga. Mau kamu saya habisin? Hah? Saya sudah bilang, kamu tuh lawan saya. Aduh, ampun. Ya, Sekar, ampun. Cukup, Sekar, aduh. Sekar, cukup, ampuni Papa. Udah, ampun, sakit. Sekar. Tolong ampuni Papa minta maaf. Jangan macam-macam ya, Pak. Kamu harus layanin Papa. Ih, nggak mau. Jangan tinggalin Papa. Jangan teriak ya. Aduh. Kalau waktu itu ibu nggak teriakin saya udah bunuh laki-laki itu, Mbak. Karena emosi saya udah nggak terkendali, Mbak. Tapi saya langsung sadar. Kalau saya sampai di penjara, siapa yang ngurusin ibu? Astagfirullahaladzim. Ibu. Aku menangis. Ibu harus hati-hati ya sama Papa. Maksud kamu apa? Saya harus hati-hati sama suami saya sendiri. Jaga omongan kamu ya. Jangan ngomong sembarangan. Kalau bukan karena kebaikan suami saya, kamu nggak akan pernah bisa tinggal di sini. Ngerti kamu? Kamu ini ya masih aja memfitnah suami saya. Suami saya tuh nggak mungkin ngelakuin itu sama kamu, tau nggak? Dia itu laki-laki baik. Rumah tangga saya itu lagi baik-baik aja. Jangan sampai dengan adanya kamu di sini, rumah tangga saya jadi berantakan. Aku nggak mau ninggalin ibu. Halah, jangan sok penting kamu ya. Cepat, kamu pergi sekarang. Lalu bagaimana dengan mantan suami ibu? Saya udah nggak mau tahu sama laki-laki itu, Mbak. Tapi terakhir yang saya dengar, dia lumpuh.
semua perempuan selingkuhannya ninggalin dia. Dan hartanya juga habis buat pengobatannya dia. Jadi setelah kejadian itu, Mbak bawa ibu pulang ke kampung? Iya, saya bawa ibu ke rumah nenek saya. Tempat saya tinggal dulu. Kita mulai semuanya dari nol, Mbak. Berarti sekarang ibu sudah bisa menerima Mbak dengan sepenuhnya. Iya, Mbak. Alhamdulillah. Saya terus senang mendengarnya, Mbak. Karena bagi seorang anak, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari melihat ibu bahagia. Lalu bagaimana kabar ibu sekarang? Alhamdulillah ibu sehat. Saat ini ibu ada kok di sini. Ibu ikut hadir? Ada ibu di studio? Iya. Ada. Ada. Mana, Mbak? Ibu. Ibu apa kabar, Ibu? Alhamdulillah Mbak, saya sudah sehat. Aduh, Ibu, semoga sehat terus ya, Ibu ya. Terima kasih ya Mbak. Pemirsa Catatan Hati Perempuan, kisah Mbak Sekar ini mengingatkan kepada kita semua, terutama para perempuan, bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga. Jangan pernah menyia-nyiakan keluarga demi orang lain yang belum tentu tulus kepada kita. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah-kisah yang penuh pelajaran hidup bagi kita semua.